pembelajaran. Sekarang silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Yang pertama, Risma Nur Aulia, Isra Juliansari. Sepertinya anak-anak Ibu sudah hadir semua. Dan Ibu akan memberikan motivasi sebelum kita memulai pembelajaran. Dan sebagai seorang peserta didik, kita harus selalu bersyukur. Seperti kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih sempat mengikuti pembelajaran. Adakah anak-anak Ibu yang masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Silakan kepada Isra, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Cerita fiksi. Bagus, minggu kemarin kita belajar tentang cerita fiksi. Silakan kepada Aulia, minggu kemarin kita belajar cerita fiksi yang berjenis apa? Fabel. Bagus sekali, minggu kemarin kita belajar tentang cerita fiksi yang berjenis fabel. Adakah yang masih ingat apa itu fabel? Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bahwa fabel itu adalah jenis cerita yang di dalamnya ada tokoh atau peranannya adalah binatang. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasarnya terdiri dari dua. Yang pertama, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang kedua, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita baik secara tulis, lisan, dan visual. Adapun tujuan kita mempelajarinya adalah dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menentukan peranan tokoh di dalam cerita. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyampaikan nilai dan pesan moral yang terdapat di dalam cerita. Dan adapun materi pada kesempatan kali ini adalah kita belajar tentang cerita fiksi, yaitu asal mula Bukit Catu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang asal mula Bukit Catu. Baiklah, yang pertama sekali Ibu akan minta siswa semuanya mengamati video yang telah Ibu sediakan, yaitu tentang video asal mula Bukit Catu. Bali, zaman dahulu kala, adalah sebuah pulau impian yang indah. Alamnya yang subur, sungainya yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Menjauh di desa bagian selatan, sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Mbak Mirna, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini, istimewa. Hai semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu.
Selanjutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga mengalir deras, dan desa kita tak pernah kekurangan padi. Ya. Sawah kita memang subur. Tahun depan, kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan menghaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan menghaturkan tumpeng yang istimewa. Benar saja, kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirna sangat senang dan bangga. Sesuai dengan kaul Panjirna, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Sombong, Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Jatuh. Baiklah, setelah mengamati video yang telah diperlihatkan tadi, sekarang silakan anak-anak buka buku di halaman 26 dan baca cerita mengenai asal mula Bukit Jatuh. Dan Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk membaca cerita. Baiklah, sekarang telah 5 menit. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya mengenai cerita yang telah dibaca? Ada. Dipersilakan kepada Isra. Apa fungsi tokoh di dalam cerita? Pertanyaan yang sangat bagus. Isra bertanya apa fungsi tokoh di dalam cerita. Jadi di dalam cerita tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat atau moral yang terdapat di dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan kepada Aulia. Cerita asal mula Bukit Jatuh termasuk jenis cerita apa? Pertanyaan yang bagus. Cerita asal mula Bukit Jatuh termasuk jenis cerita apa? Jadi, cerita asal mula Bukit Jatuh termasuk jenis cerita legenda karena dia tentang cerita rakyat. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Kita tadi telah belajar tentang teks cerita asal mula Bukit Jatuh, di mana di dalam cerita asal mula Bukit Jatuh tokohnya terdiri dari 3, yaitu suami, istri, dan penduduk desa tersebut. Di mana di dalam cerita tersebut seorang suami dan istri sangat rakus, sehingga mereka kurang mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Baiklah, sekarang dipersilahkan kepada anak-anak untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana peranan tokoh di dalam cerita tersebut, dari cerita tersebut, dan apa yang dapat kita ambil atau pesan moral yang dari cerita tersebut. Setelah anak-anak mendapatkan informasi, silahkan anak-anak menuliskan informasi yang didapatkan tersebut. Dipersilahkan. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mencermati kembali ceritanya dan tuliskan apa yang dapat diambil dari cerita tersebut. Baiklah, sekarang sudah 5 menit. Sekarang Ibu minta kepada Isra untuk menyampaikan di depan temannya apa pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Persilakan kepada Isra.
Bacakan apa pesan yang dapat diambil dari cerita yang telah dibaca. Kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Bagus sekali. Silakan duduk kepada Isra. Jadi, Isra telah menyampaikan bahwa pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya kepada Aulia dipersilakan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Bagus sekali. Aulia juga telah menyampaikan pesan dari cerita bahwa kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak atas apa yang tidak dapat kita capai. Dan sepertinya anak-anak ibu sudah memahami atas pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Bahwa dari pembelajaran asal mula Bukit Jatuh, kita dapat mengambil pesan moral adalah bahwa kita tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak atas apa yang tidak dapat kita capai. Dan manfaat dapat kita ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tetap mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan Ibu akan menjelaskan bahwa di sini di dalam LKPD ini terdapat 3 soal. Yang pertama, siapa tokoh di dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Jatuh? Yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, apa pesan yang terdapat dari cerita tersebut? Dan silakan dikerjakan di sini. Dan Ibu akan membagikan 1 lembar per orang. Silakan dikumpulkan minggu depan. Mengenai lembar kerja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti semuanya sudah paham dan harap dikumpulkan pada minggu depan. Dan pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cerita Putri Tangguh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Diknya nanti ini jatuh.